atau plus pembicara yang awalnya pembicara awal, tapi kemudian setelah rapat terakhir saya bilang saya pembicara terakhir dan saya tutup dengan materi saya. Akhirnya saya pembicara terakhir menyimpulkan dari semua para pembicara yang berdebat. Oke ya, ini kapan-kapan aja saya jelaskan, nggak cukup kali ini. Padahal kalau satu slide ini bisa untuk 2 SKS sendiri, apalagi praktek langsung. Salah satunya Anda lihat di depan ini dari staf istana. Ya, ini salah satu adalah bola Dragon Ball kita sebutnya. Ini bisa untuk pertama fungsinya untuk dengan izin Allah, dengan ada doa khusus ya, kita menetralisir satu daerah dari gangguan yang astral yang kalian sebut mungkin mau hantu, setan atau demit di luar diri Anda. Padahal di Quran Anda diwaswasi fi sudurinas minal jinnati setannya sifat manusia setan jin dalam diri kita. Yang kedua, ini untuk bisa dengan nanti izin Tuhan juga lah, saya semakin menghormati fungsinya seperti CCTV. Yang berikutnya, benda ini dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa juga untuk bisa memetakan adanya gerakan untuk kayak adanya getaran, vibrasi, lempeng atau tektonik ya, yang nanti ada, semua ada caranya. Saya pun baru dikasih 2 minggu yang lalu. Plus terakhir, alat ini informasi dari teman saya dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kalau alat ini dibawa satu tempat, ini sebagai bisa indikator Anda sampai ke suatu dan situ ada portal antar galaksi dan antar sedikit aja ya, itu sedikit. Dan nggak usah dipercaya, Pak Mahfud hanya dongeng ya. Oke, ya, Nagara. Naga artefak materialnya adalah keris, Ra artefak materialnya adalah hujan. Naga mewakili dari konsep maritim, Ra mewakili konsep dari angkasa, gitu ya. Dan kita Nusantara itu ada di apit antara samudra, perairan atau laut dan angkasa yang subur, makmur, hijau royo-royo seperti tadi yang ada narasi saya bangun ya. Oke, ini semua pusaka meteorit. Ada 3 museumnya, ada di Jakarta, ada di Jember, kemudian ada di Wonogiri, dan saya dapat 2. Karena sekarang hari ini saya nggak sempat bawa, pas besok ingatkan juga pas kita praktek di laut bisa saya bawakan. Dan akan saya tunjukkan sesuatu yang kalian nggak usah percaya, tapi itu fenomena yang realita. Ketika waktu itu saya membunyikan pusaka itu dengan doa, itu hanya faktor kebetulan ya. Kebetulan, tidak ada hubungannya dengan apa yang saya lakukan, tapi kebetulan, murni kebetulan. Tidak lama setelah itu ada gempa 3, dan kemudian saya proses dengan yang memberikan pusaka saya di Wonogiri. Beliau punya museum metalurgi pusaka-pusaka meteorit besar-besar. Bisa saya tunjukkan, namanya waktunya nggak cukup. Ya, besok aja pas kita di pantai gitu ya, atau kalau mungkin masih di kelas ya. Plus beliau punya biro pariwisata internasional Katolik, namanya Mas Edi. Kemarin baru WA dengan saya. Ternyata sebelumnya beliau sudah eksperimen. Ternyata radius berapa kilo hasilnya ini. Dan memang ada yang berfungsi dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa membentengi atau bisa menahan adanya gempa, untuk agar sampai area situ atau radius berapa kilo dari adanya pusaka yang jaga dirawat betul ya, itu untuk menjaga dari kerusakan yang pelan-pelan. Ini saya kasih tahu karena kalau nggak saya kasih informasi pada kalian, siapa lagi, kapan lagi ya. Dan ini konteks ayat kitab suci Al-Quran, konteks kauniyah. Sanurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim, bahwa Allah juga ada memberikan ayat surat kitab selain yang Mushaf Usmani itu ada di ufuk, di semesta, jagat raya, dan di anfusihim, diri Anda, kaumnya dan nafsiyah. Moto ya, orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang sejarah masa lalu, asal usul dan budaya mereka, maka seperti pohon tanpa akar. Marcus Garvey. Akademik sekali. Jika Anda tidak tahu sejarah, maka sama saja Anda dengan tidak tahu apa. Makanya kalau Anda masih belia begini, belum tahu banyak, jangan sok tahu. Anda memang pintar, tapi jangan pintar.
Kalau hanya satu aja ayat Anda nggak bisa menjawab, Anda merasa sudah berislam yang kafah, yang tahu segala tentang Islam, menyalahkan yang lain, tolong ya muhasabah, introspeksi. Pak Mahmud aja ketika ada diskusi, ada yang mendebat, saya bilang, terima kasih, saya memang harus belajar, nggak mau saya berdebat. Karena itu aturan dalam Islam, jangankan berkonflik, berdebat saja tidak boleh. Adanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, isim tafdhil. Kalau mau berdiskusi itu ahsan, bukan ketua kelas C ya. Tapi ahsan. Alias jangan berdebat. Ahsan itu berikan uswatun hasanah. Itu ngalah. Nek basa Jawa nek sing waras ngalah. Ini buku saya. Oke. Piagam pengakuan keris oleh UNESCO. Kurang apa diakui? Kok kita keris ukurannya dengan kelending dukun. Astagfirullah. Siapa? Kalau kalian masih ada besok suatu saat kok dengar mahasiswa peril komunikasi angkatan kalian kok kemudian saya mendengar kok ada yang berpendapat seperti itu, tak panggil khusus. Langsung tak hukum dengan mendirikan keris. Kalau enggak bisa berdiri nanti tak terakhir. Hukumnya ditraktir ya. Oke ya. Sejarah keris bermula dari tradisi penggunaan senjata tikam yang dimulai sejak zaman megalitik ya, Mbak Rara, jangan melamun. Sebenarnya belati logam yang menjadi prototipe awal mula keris berkembang dari teknologi alat dan senjata batu pada zaman purba. Selanjutnya, setelah peradaban mengenal pengecoran dan penempaan logam, senjata tikam yang berwujud belati purba mulai digunakan. Pada mulanya alat senjata ini lebih bersifat fungsional untuk kebutuhan dan tuntunan dinamika zaman yang berkembang. Lambat laun terjadi perumitan pada tradisi senjata tikam tersebut, baik dari sisi kompleksitas fungsi, ergonomis, dan estetika, hingga penyempatan simbol-simbol dengan mana khusus yang tadi disampaikan. Saya tak langsung aja. Kriteria tertentu diperlukan bagi sebuah senjata untuk dapat disebut sebagai keris. Bagian ganja atau guard di bagian bawah bilah serta bentuk bilah tikam yang melengkung condong ke dalam atau condong lele adalah hal penting untuk menggolongkan suatu senjata dalam ranah perkerisan. Selain itu, ciri metalurgi yang tercipta pada bilahnya juga menjadi indikasi keabsahan suatu senjata dapat digolongkan dalam keris. Semisal bahan baja pada pinggir sisi tajam selorok, lalu bahan besi dan pamor yang ditempatkan di bagian tengah. Ini contohnya. Sangat indah sekali. Ini adalah salah satu teknologi tercanggih leluhur kita. Ketika waktu itu Barat mengalami zaman ke-8, kita sudah bisa membuat satu teknologi logam, baik baja, meteorit yang ditempa jadi satu, dan tentu kita betul-betul punya kemampuan kadang untuk menjadikan keris itu cukup dengan tangan. Karena mereka bisa ilmunya seperti ilmu Nabi Ibrahim alaihissalam, bisa menaklukkan api. Gak usah jauh-jauh, saya pernah cerita pada Anda. Saya mensucikan diri pakai unsur api, jamasan di Pak Hari, kawin ini dengan mensucikan diri saya menjilat api dan aman-aman saja. It's real, kapan-kapan bisa saya tunjukkan, videonya ada. Dan itu mensucikan diri pakai unsur api, ada niatnya, bahasanya berwudu pakai api. Karena hidup ini ada 4 unsur, angin, air, tanah, api. Orang Islam ada air, wudu, kalau nggak ada, tayamum pakai tanah. Tapi gimana mensucikan diri pakai unsur angin dan api? Silakan, pelan-pelan. Dan saya langsung gak usah banyak ngomong, saya mempraktekkan. Aman semuanya. Dan sampai detik ini, bi'ilnillah wa rasulillah, izin Tuhan yang Maha Kuasa, saya tidak pernah sesakit apapun minum obat kimia. Cukup air putih, meminta Allah Rasulnya, olah tenaga dalam sesakit apapun setengah jam. Insya Allah, alhamdulillah, sehat kembali tanpa obat kimia apapun. Karena saya 3,5 tahun bekerja di industri farmasi dulu. Saya tahu seperti apa permainan black market orang jualan obat kimia. Semua obat itu tidak ada yang menyembuhkan. Itulah kelas itu. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Melalui ruh Anda sendiri. Mukmin di dalam dada. Itulah makanya Allah Rasulnya itu Quran, dua syifa ulinnas, ya kan? Nah, siapa turunannya Quran? Di dalam diri kita disebut mukmin. Ana minallahi wal mukminuna minni, kata Muhammad, kata Gusti Rasulullah.
Aku kata Muhammad dari Allah. Mukmin ruh yang bersifat sidik amanah dan kebenaran itu dari aku. Kalau Allah dan Rasulnya Muhammad SAW itulah syifa yang sesungguhnya, berarti mukmin di dalam dada itulah penyembuh. Ya, oke. Ini salah satu di Temanggung ada yang benar-benar keris dari meteorit gitu ya. Saya langsung megang. Setelah itu saya malah dapat 2 dari Wonogiri ya. Oke, yang ini tidak usah, cukup ya, karena udah jam 12. Saya tak meminta izin, tolong semuanya fokus besok ya. Ini cara saya sebagai Islam, saya membaca Al-Fatihah dalam hati, maka budaya Jawa saya ada menyapa. Tidak ada menyembah, terus menyembah Allah Rasulnya. Ini namanya kalau Anda kayak Idul Fitri, kepada Bapak Ibu Anda di Jawa ngaturaken sembah-sembah Bapak Ibu. Betul? Berarti Anda sembah artinya menghormati. Anda menghargai, Anda berbakti. Ada pusaka bikinan empu, saya menghormati empunya, menghargai karena apapun ini tercipta dengan izin Tuhan dan dengan berkah empunya yang luar biasa. Laku prihatin, tentunya keris ini nggak ada dayanya, nggak ada kekuatannya tanpa izin Tuhan melalui daya empunya dan melalui siapa yang dapat amanah. Ini kerisnya bapak saya, mertua almarhum, tapi kemudian diserahkan kepada saya. Udah tak serahkan ke kakak ipar saya, tapi kakak itu udah bukan dia merawat. Berarti hak milik saya. Plus ketika saya di Gunung Padang tadi, ada contohnya sebenarnya tadi kalau Anda sempat melihat Pak Nanang itu menyerahkan pusaka kujang Gunung Padang Cianjur ke saya. Padahal ada yang waktu itu mau berkenan untuk kujang itu mau diganti yang namanya mobil Avanza, tidak diserahkan. Ini untuk dibawa Pak Mahfud ke Mataram, Yogyakarta. Simbol penyatuan Majapahit dan Pajajaran. Tuh, Mas Aksan udah sampai dan sama timnya ya. Ini tidak ada hubungannya dengan klinik, mistik, kafir, musyrik. Ini budaya. Bentar ya. Ini juga pakai logika juga. Bentar ya. Mohon tenang ya.
tangan dong. Ini kalau nggak ada yang walaupun ada angin sebesar apapun nggak bisa. Sorry ya, yang tulis seperti Allah Rasulnya belum ngisi. Oke, saya terakhir mencoba untuk pucuknya ya saya. Mohon doanya semua. Anda minta coba dalam hati, sekarang jangan mata. Minta tolong pada Allah Rasulnya di Baitullah agar usaha ini berkenan untuk didirikan sebagai simbol spirit semangat berdiri akan jayanya Nusantara Indonesia. Sudah ya? Sudah dan semoga ini kalau saya tidak tenang saja secara logika bergerak. Kalau ada yang pasti ada waktu tak minta kalian mencoba. Kelas B waktu itu ada yang 2 orang gagal semua. Yang pernah berhasil dari semua mahasiswa sekarang semester 3 namanya Mahdi Fikri kalau nggak salah. Karena dia tenang dan dia percaya ya. Sekali lagi ya. Kapan sebenarnya tanpa ini semua kalau ujian Tuhan bisa, tapi kalau tanpa alatnya ini bilangnya kita memisahkan dia yang kedua takutnya jatuhnya sombong. Tadi ya, kusuk dulu. Ya sudah dan. Saya pasang tepuk tangan buat kalian semua. Sudah ya, tadi udah berkenan berdiri sebentar. Itu bukti adanya keseimbangan antara keseluruhan dan ya udah tadi udah berhasil berdiri.